saya Hilbram Lunar di episode Jakarta of Jakarta MTGW. Dan saya sangat tidak sabar untuk mengetahui seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpoll.com. Ini dia hasilnya. Apakah Jakarta kota yang membahagiakan Anda? 28% menjawab iya, 24% belum bisa memutuskan, yang menjawab tidak 48%. Ya, 28%. Yang tinggal jauh dari pusat kota 48%. Kira-kira kemudian 24% belum bisa memutuskan. Yang A, siapa yang memilih A? Pak Sebram pilihkan. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Kalau menurut saya Jakarta membahagiakan saya jawab iya karena saya memang pendatang. Jadi saya tinggal di Jakarta. Kalau saya tidak menyatakan tidak, itu berarti saya tidak bersyukur kepada Tuhan saya. Dan saya dari sini saya bisa bersekolah, tinggal di Jakarta saya bisa bekerja juga. Jadi saya intinya bersyukur kepada Tuhan saya. Terima kasih. Super sekali. Anda berbahagia di Jakarta. Iya, betul. Karena Jakarta membahagiakan Anda. Betul. Atau karena Anda memang pandai bersyukur? Mungkin ketiganya. Anda bersyukur lalu Anda bahagia, ya, kan? bersyukur. Betul. Jadi gini, bukan kebahagiaan yang menjadikanmu bersyukur, tapi bersyukurlah yang membahagiakanmu. Dan Anda bahagia sekarang? Bahagia. Karena bersyukur? Ya, karena kata-kata adalah doa, kalau menurut saya. Super sekali. Dan kalau bersyukur, dimanapun Anda bisa bahagia? Iya, betul. Berarti bukan Jakartanya ya? Kalau misalkan Jakarta, menurut saya bersyukur tinggal di Jakarta karena saya sekarang ini adalah tinggal di Jakarta. Jadi saya bersyukur saat saya tinggal di Jakarta. Betul sekali. Jadi Jakarta tidak ada hubungannya asal saya bersyukur. Iya, betul. Iya. Oh. Oh, Anda lari kemana-mana, yang bahagia itu orangnya. Bukan kotanya, bukan tempatnya. Orangnya yang bahagia, dan dia yang menemukan alasan untuk berbahagia. Ya, tapi kita hormati dulu pilihannya. Untuk yang memilih A, kita berikan tepuk tangan. Ini orang-orang yang jujur sekali ini. Yang tidak, 48%. Siapa ini yang tidak bahagia? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Saya merasa Jakarta tidak membahagiakan saya 100% karena saya ke Jakarta memiliki sebuah impian. Tapi ketika saya bekerja di sini saya merasa terlalu sibuk. Saya merasa seperti dieksploitasi. Pekerjaan saya terlalu overload sehingga saya merasa seperti hanya sapi perah kerja di Jakarta itu. Sehingga saya tidak anggap hidup di Jakarta adalah sebuah hal yang jauh dari mimpi-mimpi saya ketika saya mengejar impian saya. Terima kasih. So, impian, katanya tidak ada yang lebih kejam daripada ibu kota, ya. Yang meminta Anda datang ke Jakarta siapa, Pak? Saya sendiri. Super. Impian siapa? Saya sendiri. Yang menerima pekerjaan siapa? Saya sendiri. Terus mengapa Anda tidak berbahagia? Karena mungkin ekspektasi saya terlalu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan betul, memang bukan kebahagiaan sejati yang saya cari pada akhirnya. Dia mencari kebahagiaan sejati. Oke, tahan komentar Anda dulu. Sekarang saya tanya, yang sejatinya membahagiakan Anda apa? Bagi saya, yang saya rasakan adalah ketika saya bekerja di Jakarta, entah lingkungannya, saya merasa seperti kehampaan spiritual, Pak. Jadi saya merasa hampa secara spiritual. Tidak menemukan makna kebahagiaan tersebut. Sehingga ketika awalnya saya merasa materi itu sebagai tujuan, saya tidak berpikir seperti itu. Super sekali. Tadinya materi sebagai tujuan, betul. Sekarang kedamaian spiritual. Betul. Kedamaian saya sedang mencari. Oke, jadi kalau Anda damai secara spiritual, Anda akan berbahagia. Iya, Pak. Jadi sebetulnya yang tidak berbahagia itu Anda
Atau perilaku Jakarta yang membuat Anda? Mungkin lingkungan sosial ya. Lingkungan. Secara tidak langsung Napoleon mendengar keluhan dari para jenderalnya, tapi lingkungan tidak sesuai. Napoleon bilang apa? What environment? Lingkungan apa? I make environment. Saya yang buat lingkungan. Thank you. Lu. Itu tadi yang bilang Napoleon. Dia bilang ke saya, thank you. Oke. Nah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sudah mulai terlihat bahwa maksud saya supaya tidak menyalahkan Jakarta. Jakarta itu inert, tidak bereaksi, kecuali kita yang menjadikannya baik. Jadi orang, Pak, Bapak itu seperti orang main tenis dengan dinding. Jakarta itu dinding, kita main tenis. Bapak suka nyemes nggak? Suka. Ya, ditepes balik sama temboknya. Iya dong. Aku mau sempes temboknya. Dia sempes ke sana loh, Pak. Bapak lari ke sana. Ambil, thank you Napoleon. Gitu kan? Nah, siap. Jakarta itu permainannya seindah permainan Anda. Itu saja. Kalau Anda salah menyikapinya, kota sebesar ini tegas sekali, Pak. Banyak di Jakarta ini orang-orang pandai, ikhlas, sederhana pikirannya, hanya ngurusin komik saja bisa kaya raya. Itu Pak, hanya komik saja kaya raya. Es lilin saja kaya raya. Minuman saja kaya raya. Menyewakan gerobak untuk gorengan, tempe tahu, hanya menyewakan gerobaknya kaya raya. Toilet, Pak. Siapa yang bisa menghindari pergi ke toilet? Ya? Ada pengusaha yang menyediakan toilet. Coba, kita mungkin terlalu banyak mengeluh sampai tidak terlihat potensi. Thank you. Thank you, Pak Mario. Good. Yang belum bisa memutuskan ini siapa? Saya di sini adalah sebagai pendatang dan belum lama berada di ibu kota ini. Jadi belum bisa memutuskan apakah Jakarta itu membahayakan saya atau tidak. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu. Bapak sudah berapa lama? 2 tahun. Mas Hilbram berapa lama? Ya, lama banget, Pak. Ibu berapa lama? 1 tahun. Dari kecil sampai sekarang masih kecil. Nah. So 2 minggu belum bisa membuat keputusan apa-apa. Kira-kira akan membahagiakan nggak Jakarta ini? Kalau sejauh ini yang saya jalani, saya merasa lebih banyak tidaknya. Karena saya merasa waktu saya banyak yang terbuang percuma, seperti misalnya menunggu busway lama sekali. Menunggu busway ya? Iya. Saya itu tinggi sekali, nggak ada pegangannya, nggak ada apa tuh. Iya, jadi kadang Iya. saya merasa saya ada sekitar sejam, misalnya mau pergi kerja ke kantor, saya sekitar keluar jam 6, masuk kantor itu jam 7. Nah, menunggu itu sekitar setengah jam bisa lebih. Jadi waktu saya terbuang percuma setengah jam lebih hanya untuk menunggu busway karena lama sekali. Jadi waktu saya terbuang sia-sia seperti itu. Super sekali. Nah ini sekarang coba ini gambarannya ya. Ini ada macan. Jangan bilang kucing lagi lo ya. Saya doreng-dorengnya tulisan macan, oke? Terakhir saya bilang begitu, bilang kucing. Nah, oke, nah. Ada macan di kandang situ. Terus Anda memutuskan untuk masuk. Kalau Anda baret-baret itu salah siapa? Salah siapa? Udah harimau macannya marah sama istrinya tadi pagi. Anda datang dekat-dekat. Nah, Jakarta itu mahal, jarak tempuhnya panjang, ya toh sibuk sekali, dan orang Jakarta menuntut kualitas, segera, jumlah besar, segera, gitu toh, paling bagus, segera.
Nah, kita kalau tidak siap masuk di lingkungan itu memang akan menderita. Sebetulnya ibu tinggal di mana? Di Makassar. Memang busway dari Makassar ada. Oh, itu di Jakarta. Kalau di Jakarta, Di Jakartanya di mana? di daerah Mampang. Di daerah Mampang. Oh ya, memang itu masih Jakarta ya. Good, dan baru 2 minggu. Iya, kan. Good, ibu memang masuk ke kota yang besar sekali, di mana yang terbaik diharapkan, paling produktif diharapkan, paling tepat waktu diharapkan. Itu orang Jakarta tidak peduli Anda jalan dari mana ke mana, macet atau tidak, be on time. Ya toh? Nggak enaknya di situ ya. Good. Nah, Anda tipe yang akan berhasil di kota seperti itu. Putuskan. Betul. Karena banyak orang berdasarkan pengetahuan dia akan mengatakan tidak. Betul. Kalau saya tanya, apakah Anda tipe yang akan berhasil di kota seperti itu? Berdasarkan pengetahuan, dia akan bilang tidak. Tapi tadi loh, sebelum Anda jawab, saya bilang apa? Putuskan. Saya akan berhasil. Super sekali. Itu adalah pembahasan mengenai 3 pilihan yang sudah Anda juga tentukan mungkin tadi lewat mtgwpol.com. Tapi kita akan teruskan program ini. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way.